akan ada banyak yang jadian juga sih di sini. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kalian baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni, dan di reading kali ini aku akan membahas tema yaitu siapakah orang yang sekarang sedang jatuh cinta sama kamu. Dan nanti aku akan melihat juga potensi hubungan kamu dan dia ke depannya. Apakah jadian atau gimana gitu ya. Tapi di sini aku mau menekankan bahwa ini adalah general reading, bisa resonate bisa enggak, dan kali ini aku khususkan buat teman-teman yang single, yang jomblo atau lagi ada gebetan. Apakah benar dia ini orang yang suka sama kamu atau gimana? Oke, buat teman-teman yang udah subscribe ke channelku, makasih. Aku mau ngucapin itu dulu. Tapi kalau misalnya belum, teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik tombol lonceng, dan pilih option all. Oke, bisa juga follow Instagram aku di Jurnal Infinity. Dan sekarang kamu bisa milih kartunya. Di sini aku udah punya 3 seperti biasa. Kamu pilih pakai intuisi kamu. Ini pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Kalau kalian butuh waktu lebih untuk pilih yang mana ya, nah kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung menuju kartu pilihannya. Oke, sampai ketemu lagi di kartu pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita lihat bareng-bareng ya, siapakah orang ini yang lagi naksir kamu. Kalau dari kartu penandanya, kemungkinan dia sudah kenal dengan kamu, sudah pernah mungkin jalan bareng sama kamu, keluar kemana, sering cerita ngobrol dan sebagainya. Tapi kita lihat apakah benar dia orang yang kamu pikirkan atau orang lain lagi sebenarnya yang lagi naksir sama kamu. Aku akan mulai dari ini dulu. Aku punya The Moon, Six of Cups, The Death, The Hierophant, The World. Oke, kalau dari susunan kartunya sih bisa aku katakan orang ini yang lagi naksir kamu, yang lagi jatuh cinta sama kamu, kemungkinan besar sudah kenal dengan kamu cukup lama. Kartu Six of Cups ini adalah kartu nostalgia, kartu kenangan. Jadi sangat mungkin dia adalah teman sekolah kamu, teman main kamu waktu kecil, teman kuliah atau teman kantor yang mana kamu dan dia dulu udah pernah kenal, terpisah cukup lama, terpisah jarak dan komunikasi karena kesibukan masing-masing. Sekarang ketemu lagi, lalu timbullah rasa-rasa di hati dia yang sepertinya dia itu naksir sama kamu. Tapi di sini aku lihat The Moon. Sekarang dia pusing dengan perasaannya. Rasa apakah ini yang ada di hatiku? Kenapa aku berdebar-debar setiap kali bertemu atau lagi chatting sama dia? Kayak gitu sih intinya di sini. Dia masih belum yakin dengan perasaannya. Dia bingung dengan perasaannya, pingin bilang suka tapi ada sesuatu yang menghambat langkahnya. Di sini ada kartu The Hierophant. Kartu The Hierophant ini sebetulnya bisa aku katakan kartu yang bagus. Ini bisa merupakan simbol sebagai sebuah penyatuan, bahkan ke pernikahan. Bisa juga di sini menunjukkan bahwa orang yang sedang jatuh cinta dengan kamu ini adalah orang yang punya wibawa, wise gitu ya, yang bijak, orangnya bijak banget dan secara spiritual dia bagus, atau di sini dia sangat percaya bahwa Tuhan itu ada, kayak gitu ya orangnya. Tapi bisa aku katakan juga ketika kartu ini bergandengan dengan kartu-kartu yang penuh dengan kebimbangan dan kebingungan, ada kemungkinan bahwa orang ini yang sedang jatuh cinta, kenapa dia bingung dengan perasaannya? Karena ada perbedaan mendasar antara kamu dan dia. Biasanya perbedaan agama atau juga perbedaan tradisi, karena di harapan ini juga mengenai tradisi. Kadang juga berhubungan dengan perbedaan status keluarga, kayak gitu, status sosial, status pendidikan antara kamu dan dia, kayak gitu. Tapi biasanya lebih banyak ke agama atau suku bangsa, tradisi, kayak gitu. Makanya di sini dia bingung. Aduh, aku tuh tahu aku tuh suka sama dia, tapi gimana ya? Ada banyak perbedaan antara aku dan dia. Bilang nggak ya, kayak gitu. Dia masih bingung dengan perasaannya sendiri. Yang bisa aku katakan sekarang seperti itu. Atau kalaupun tidak, ya dia berarti orang yang punya wibawa, punya kebijaksanaan di hidupnya, kayak gitu, kebaikan hati, dan secara spiritual atau agama dia oke banget, kayak gitu. Lalu ada kartu The Death di sini. Di sini lebih kepada sebuah transformasi. Kalau dia memang kenal di masa lalu, maksudnya di sini mungkin teman sekolah atau teman kuliah dulu, ada sebuah momen di mana kamu dan dia ada di fase yang saling merubah, saling mengubah kebiasaan masing-masing, atau di sini ada bantuan dari dia di hidup kamu yang mana itu membuat perubahan yang bagus di hidup kamu, ataupun sebaliknya kamu membantu dia dalam suatu hal yang membuat hidupnya dia lebih
baik lagi, kayak gitu. Atau di sini sangat mungkin ke depannya atau sekarang kamu dan dia sedang ada di fase transisi, transformasi, kayak gitu. Gimana nih, aku tuh suka sama kamu tapi kita ada beda, jadi gimana dong, jalanin apa enggak, kayak gitu intinya. Tapi aku lihat sih sekarang dia masih, walaupun dia masih bingung dengan perasaannya mengenai rasa cintanya ke kamu, dan sangat mungkin kamunya juga bingung dengan situasi ini kalau misalnya kamu ngerasa dia emang suka sama kamu, tapi aku lihat dia happy sama kamu. Dia happy banget ketika ada momen bertemu kamu lagi, ketika ada momen ngobrol sama kamu, chatting sama kamu, di saat dia curhat ke kamu curhat ke dia. Momen-momen itu yang membuat dia happy bisa bertemu dengan kamu lagi, walaupun dia ngerasa hubungan ini cukup berat untuk diungkapkan, atau perasaan dia cukup berat untuk diungkapkan. Kalau dia emang belum mengungkapkan perasaannya, ya kan ceritanya ini siapa yang lagi jatuh cinta sama kamu, berarti kan sangat besar kemungkinannya dia belum bilang, tapi udah ngasih apa ya, gelagat atau kelakuannya itu kelihatan banget kalau suka sama kamu, kayak gitu. Walaupun dia masih banyak menahan karena ada hal-hal yang membuat dia bingung dengan kondisi ini, karena ada perbedaan antara kamu dan dia yang cukup mendasar seperti aku katakan tadi. Jadi kartu penandanya ini ya Page of Pentacles. Sangat mungkin dia masih muda juga, energinya masih muda, masih ya, kalau misalnya ini memang teman kamu dari ya masa lalu kamu, sangat mungkin ini teman sekolah atau teman kantor, karena Pentacles itu berhubungan dengan keuangan, bisa berhubungan dengan pendidikan, kayak gitu. Atau di sini bisa juga kamu dipertemukan lagi di area-area yang berhubungan dengan pendidikan atau keuangan, kayak gitu. Teman kantor juga bisa sih ini Page of Pentacles. Lalu aku akan lihat selanjutnya ada Ace of Cups, The Death. Kamu dapat 2 The Death ya, The Wheel of Fortune dan Nine of Pentacles. 4 kartu ini aku tadi lebih tekankan kepada apakah ada kemungkinan antara kamu dan dia untuk jadian atau tidak. Kalau di sini yang aku lihat, karena kamu dapat 2 kartu Death, sangat mungkin akan ada transformasi yang luar biasa di hidup kamu dan dia. Transformasi di sini, kalaupun ini menyangkut dengan agama, ada kemungkinan obrolan untuk salah satu pihak ikut dengan kepercayaan yang lain atau mengalah untuk suatu hal, nggak hanya mengenai agama, tapi kompromi dan adaptasi yang sangat besar untuk memulai hubungan ini, kayak gitu. Mungkin dari pihak keluarga ada yang kurang merestui karena beda suku, beda status, nggak hanya mengenai agama ya, sesuatu yang membuat transformasi besar-besaran di hidup kamu. Pelajarannya banyak, sangat mungkin juga naik turunnya juga luar biasa. Tapi ku katakan tadi, di sini karena pelajarannya banyak, kamu nanti akan bertumbuh sih, bisa aku katakan. Jadi jadian atau nggak jadian di sini tidak terlalu banyak menjelaskan, tapi ada kesempatannya. Ace of Cups, rasa yang akhirnya dia sadar, oh iya ini adalah rasa cinta, aku tuh lagi jatuh cinta nih, aku lagi naksir sama dia, kayak gitu. Akhirnya dia sadar, dia yang tadinya bingung dengan perasaannya, dengan statusnya dia dengan kamu sekarang, akhirnya dia oh oke, ini adalah jatuh cinta, kayak gitu. Ya, ada transformasi memang di hidup kamu dan dia nanti pada akhirnya. Lalu The Wheel of Fortune, sebuah perubahan ya, roda kehidupan, yang mana yang tadinya kusut nih antara hubungan kamu dan dia, yang dia nggak jelas dengan perasaannya, apakah dia akan nembak kamu apa enggak, tapi sepertinya dia mulai bisa mengurai benang kusutnya, mulai bisa lebih melihat peluang di hubungan kamu dan dia, mulai lebih bisa, ya sudah, kalau memang ada penghalangnya akan aku tetap coba, kayak gitu sih yang bisa kulihat. Jadi orang yang lagi jatuh cinta dengan kamu ini, dia akan berjuang untuk melepas benang kusut ini, untuk melihat apakah ada peluangnya untuk benar-benar jadian sama kamu, atau bahkan menuju ke tahapan yang lebih serius lagi sama kamu, kayak gitu. Sekarang dia sedang mengusahakan ya, tapi transformasinya emang edun buat yang memilih file pertama, kayak gitu. Nine of Pentacles, kedepannya jadian gak jadian, kamu dan dia bakal happy. Jadian gak jadian, kamu dan dia akan menemukan banyak hal dari hubungan ini. Kalaupun dia nggak sampai mengatakan rasa sukanya ke kamu, atau dia bahkan nggak nembak kamu, tapi ada bahagia di sini yang akan dia berikan di hidup kamu. Karena kamu dapatnya The World, Nine of Pentacles pula. Jadi kemungkinan besarnya teman kantor sih ini, atau teman kuliah lah, yang sama-sama di sini merintis sesuatu, dalam artian saling mendukung di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, saling support, saling cerita, kayak gitu.
Dan apapun keputusan kamu dan dia pada akhirnya, bersama atau tidak, seperti aku bilang tadi, karena di sini ada dua kartu The Death, yang sebenarnya kartu The Death ini adalah sebuah transformasinya besar-besaran. Jadi ya endingnya bakal happy. Kalau kamu jadian sama dia, kamu akan menemukan banyak peluang di hubungan ini yang bikin kamu dan dia sama-sama happy. Di kehidupan kamu happy, menikmati kehidupan, plus di keuangan pun kalian berdua akan sama-sama stabil. Kalaupun tidak jadian karena banyak pertimbangan ini dan itu, tetap bahagia intinya. Karena dengan kamu kenal dia itu, sosok dia ini menjadi sosok yang apa ya, kamu belajar banyak hal dari dia, kamu belajar banyak hal dari rasa cintanya dia ke kamu. Kamu perhatian aja nanti kayak gitu. Dan kedepannya sih, kalaupun gak bersama pun, kamu akan merasa ya sudah, nggak apa-apa, aku dapat pelajaran dari kisah cintaku bersama dia ini. Aku dapat banyak hal yang membuat aku makin kuat lagi, makin ngerti maunya aku kedepannya gimana. Dan kamu tetap akan baik-baik saja ke depannya, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan emosi dan juga keuangan kamu, hal-hal yang berhubungan dengan materi duniawi gitu intinya. Jadi buat teman-teman di sini yang memilih pile pertama, jadian nggak jadian tetap happy. Jadi siapapun orangnya, aku lihat dia orang yang baik sih, baik luar biasa, dan akan membuat kamu mengerti bagaimana caranya menikmati indahnya hidup kayak gitu. Jadi kamu nggak hanya sekedar kerja dan pusing mikirin hidup, tapi juga sekali waktu kamu akan merasakan betapa indahnya hidup kamu bersama dengan dia. Oke, buat teman-teman yang memilih pile pertama, kalau kamu merasa ini resonan dan kamu ngerti, kayaknya aku tahu siapakah dia, nah, kamu boleh kasih aku like, boleh juga kamu cerita di kolom komentar di bawah, kamu juga boleh share ke teman-teman kamu, dan kamu bisa support channel ini dengan cara subscribe. Oke, makasih teman-teman sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih pile kedua, kita lihat bareng-bareng siapakah orang ini. Kalau dari kartu penandanya, Nine of Wands. Dia sudah berjuang buat kamu, atau dia sedang berjuang buat kamu, tapi sekarang dia lagi ada di momen buat stop dulu, pause dulu, ingin apa ya, ada beberapa pemikiran dia yang iya nggak ya, aku sudah sepertinya lagi capek berjuang, pingin istirahat dulu sebentar. Tapi capeknya ini bukan menyerah sih, bisa aku katakan masih menunggu momen yang tepat. Tapi kita akan lihat dari sebaran kartunya. Aku akan simpan dulu yang ini. Aku mulai dari yang ini dulu. The Star, Four of Swords, Ace of Swords, The Emperor, dan Knight of Swords. Banyak pedang di sini. Orang yang sedang jatuh cinta dengan kamu sekarang kemungkinan anaknya pintar, cerdas, ya sangat mungkin waktu sekolah dulu dia sangat mungkin juara kelas, ikut olimpiade mungkin, secara intelektual dia pintar. Karena banyak swordsnya di sini. Dan aku akan jabarkan masing-masing apakah benar kartu penandanya ini menceritakan yang aku katakan tadi. Kalau di sini ada The Star, sangat mungkin dia ini melihat kamu sebagai orang yang menginspirasi dia. Awalnya dia melihat kamu sebagai orang yang charming, sosok yang charming, yang luar biasa, yang menjadi sebuah harapan buat dia. Oh, ternyata di dunia ini masih ada orang seluar biasa ini yang membuat aku jatuh cinta, yang membuat aku merasakan lagi indahnya jatuh cinta. Kayak gitu yang bisa aku lihat dari kartu The Star ini. Hanya saja ada satu hal yang membuat dia sekarang masih berusaha untuk healing atau menenangkan pikirannya. Ya, seperti aku bilang tadi, sangat mungkin sih di sini dia sudah menunjukkan kode ke kamu, karena di sini keluarnya Knight of Swords juga. Jadi ya mungkin udah ngasih kode, atau bahkan mungkin udah nembak kamu, atau kelihatan banget lah dari gelagatnya dia tuh suka sama kamu, naksir kayak gitu-gitu. Cuma di sini dia lagi healing. I don't know, mungkin dia masih ingin memantaskan hatinya atau memantapkan hatinya untuk akan nembak kamu, atau mungkin ada hal-hal di luar hidupnya sekarang yang harus dia pikirkan. Kan hidup nggak cuma mengenai cinta ya, kan ada hal-hal mengenai kuliah kah, atau mengenai pekerjaan, mengenai keluarga kayak gitu. Jadi dia sekarang lagi, aku pengen istirahat dulu sebentar deh mengenai cinta, aku masih ingin memikirkan yang lain, atau sebentar dulu deh sebelum aku nembak, aku mau meyakinkan diriku apakah benar dengan perasaanku kayak gitu. Kalau yang kulihat di sini Ace of Swords,
Dari yang tadinya rasa kagum, terpesona, yang wow, orang ini wow, ternyata sekarang dia mulai menyadari bahwa aku akan membuka sebuah peluang, kesempatan untuk benar-benar mengenal kamu lebih dalam lagi, akan membuka sebuah peluang untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Kalaupun sekarang dia masih belum nembak kamu atau masih kelihatan mundur, kok kayaknya mundur ya, kemarin kayaknya dia kayaknya kelihatan banget naksir, tapi kok sekarang dia diem ya, kok mundur ya. Sebenarnya dia sedang menunggu momen yang pas untuk dia akan nembak kamu, akan memikirkan lagi kapan waktu yang tepat untuk aku menyatakan rasa sukaku, kayak gitu. Tapi di sini yang bisa kulihat keluar kartu The Emperor. The Emperor ini adalah kaisar. Sangat mungkin dia ini sedang ada di fase yang aku tuh pingin nembak dia, pingin nembak kamu maksudnya. Aku tuh pingin nembak dia, pingin mengungkapkan perasaanku bahwa aku tuh suka, ingin berjuang buat hubungan kami berdua. Tapi kok kayaknya aku masih belum pantas ya buat dia. Kok kayaknya aku masih cupu banget ya kalau misalnya aku nembak dia sekarang, kayak gitu. Dia masih ingin ada di fase yang mungkin di sini dia ingin memperbaiki dulu kuliahnya, memperbaiki dulu kerjanya, atau mau mantap dulu di penghasilan dia, baru dia akan maju ke kamu, kayak gitu. Intinya ada rasa ingin memantaskan diri dulu, kayak gitu. Atau bisa juga di sini aku katakan sekarang dia sedang menunggu aja waktu yang tepat untuk yakin dengan perasaannya. Setelah bener-bener yakin dengan perasaannya, aku itu keren, cukup keren buat dia, bahkan sangat keren buat dia, aku sudah stabil emosinya, sudah cukup dewasa, sudah bagus secara materi, pekerjaan aku bagus, aku punya modal yang bagus, ya nggak jelek-jelek amat, aku akan nembak dia, aku akan memperjuangkan hubungan ini, kayak gitu. Jadi kemungkinan besarnya sih di sini kalau kamu ngerasa ada upaya tarik ulur dari dia, tapi kedepannya aku lihat banyak yang jadian sih di sini. Yang kelihatan banget lah rasa cintanya dia. Bahkan mungkin kalau di sini kamu punya banyak teman-teman kamu mulai mencium aroma-aroma kayaknya dia naksir sama kamu, kayak gitu. Karena dia berjuangnya bener-bener tampak nyata gitu loh, tampak nyata, dan sampai semua orang tuh tahu kalau dia tuh suka sama kamu, kayak gitu. Jadi dari fase mundur atau diemnya dia ini, akhirnya banyak yang menyadari bahwa oke, aku nggak bisa lama-lama, aku harus nembak, kayak gitu. Tapi sebagian masih ingin berjuang dulu untuk memantaskan dirinya supaya nggak tampak cupu di depan kamu, kayak gitu. Lalu aku akan masuk ke sini, Eight of Swords, oke, Seven of Wands, Six of Swords, King of Swords. Banyak banget loh swords-nya di sini, swords lagi. Emang orang yang cerdas secara intelektual ya. Ngomongnya sering logik banget lah, logika banget orangnya. Lalu di sini ada Eight of Swords. Mungkin kalau 4 kartu ini lebih aku lihat bagaimana potensi hubungan kamu dan dia ke depannya ya. Tapi sekali lagi aku mau menekankan ini adalah general reading, bisa resonate bisa enggak, oke? Di bawah fun aja, jangan terlalu serius. Di sini setelah dia akan ada menyatakan rasa suka, atau kamu ngerti banget dia ini suka, tinggal nunggu waktunya aja hubungan kamu dan dia bener-bener serius gitu kan, udah ada status jadian. Di sini nanti ada pihak yang bingung sih memang, aduh iya nggak ya, kayak gitu. Bisa juga berhubungan dengan kartu Four of Swords-nya ini, yang mana ketika dia ada di fase tarik ulur, tapi dia yang aduh aku diem dulu deh, aku lagi lelah berjuang, aku diem dulu deh, aku pingin ngelihat umpan balik dari kamu, kayak gitu. Apakah kamu akan ada pergerakan ketika dia meninggalkan kamu sementara ini atau gimana, kayak gitu. Tapi sih kedepannya aku lihat dari rasa ketidaknyamanan atau rasa bingung yang mungkin dia rasakan mengenai kamu atau mengenai potensi hubungan ini kedepannya, aku lihat kamu dan dia akan sama-sama berjuang di hubungan ini, kayak gitu. Seven of Wands ini kartu kemandirian ya. Ada banyak hal yang nanti harus kamu dan dia perjuangkan, karena ketika kartunya yang keluar adalah S ini sebenarnya adalah pintu gerbang ya, pembuka, kartu pertama yang menandakan juga masih banyak perjuangan yang harus kamu lakukan dengan dia. Setelah kamu dan dia katakanlah jadian, atau setelah makin lama dia akan makin menunjukkan keseriusannya ke kamu.
Jadi ini sebagai langkah awalnya dia. Kedepannya akan ada banyak hal yang harus kamu dan dia perjuangkan. Ya sama sih sebenarnya seperti pasangan pada umumnya, yang namanya penyatuan dua orang pastinya ada hal-hal yang bahagia, ada juga hal-hal yang harus menjadi tantangan memang. Karena dua orang berbeda ini pasti harus butuh penyesuaian latar belakang kamu dan dia, maunya kamu dan dia kayak gitu. Jadi mengenai ego juga bisa sama-sama harus menahan ego atau saling kompromi ketika yang satu lagi egonya lagi kacau gitu, yang satunya ya harus ngalah kayak gitu sih intinya. Jadi intinya banyak yang diperjuangkan mengenai restu orang tua, mengenai kamu dan dia kayak gitu. Kalau di sini apakah ada potensi jadian antara kamu dan dia yang lagi jatuh cinta sama kamu? Ada. Sebagian besar aku lihat lebih kejadian sih, memang ada Six of Swords yang mana ini adalah sebuah hasil yang mana dia berhasil meyakinkan kamu untuk berlayar atau berlabuh untuk mengarungi, maksudnya di sini berjuang di hubungan ini bareng-bareng di satu perahu yang sama kayak gitu. Jadi meskipun kukatakan ada banyak hal nanti yang akan menjadi tantangan, yang akan menjadi ujian di hubungan cinta kamu dan dia, apakah kalian berdua setangguh itu untuk membuat perahu ini sampai pada tujuannya, ataukah nanti akan ada pihak-pihak yang akan kabur dari perahu ini karena tujuannya udah berbeda kayak gitu. Tapi banyak yang jadian sih bisa aku katakan di sini. Udah ada tantangan udah pasti, karena setiap hubungan pasti ada tantangannya. Cuma di sini yang bisa aku katakan bahwa sosok ini yang lagi jatuh cinta ke kamu ini ada yang sepertinya nanti akan melepas, dalam artian ya sudahlah, kalau misalnya memang aku sudah berjuang cukup banyak tapi belum ada umpan balik dari kamu, atau dia melihat kamu nggak ada respon mengenai perasaan dia setelah dia pun berjuang dan menunjukkan rasa sukanya, dia merasa oh ya sudah, berarti mungkin kamu memang belum mau, atau dalam artian ya sudahlah, mungkin belum waktunya berjodoh dengan dia, aku akan serius dulu dengan hidupku, aku akan memperbaiki hidupku dulu, aku akan serius dengan pekerjaan atau studiku kayak gitu sih intinya. Jadi ya sebagian besar, tapi kalau di sini jadian dengan nanti ada banyak hal yang menanti di depan kamu dan dia. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga cerita di kolom komentar, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan kamu juga bisa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, buat teman-teman, makasih sudah mampir di videoku, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat bareng-bareng ya, siapakah orang ini yang lagi jatuh cinta sama kamu. Kalau dari kartu penandanya, The Wheel of Fortune, roda kehidupan. Ada kemungkinan dari dia yang tadinya bingung, akhirnya jelas potensi harapan dan cita-citanya ke kamu. Bisa juga sebaliknya, dia yang tadinya yakin dengan perasaan dia, tiba-tiba melempem. Kita akan lihat, ini termasuk tim yang mana. Aku akan mulai dari ini dulu. Aku punya Queen of Wands, Ace of Wands, Nine of Swords, Two of Swords, The High Priestess. Oke. Sepertinya ini tim yang tadinya yakin menjadi bingung. Tapi kita akan lihat di sini. Queen of Wands. Queen of Wands. Dia tipe orang yang sangat independen. Siapapun dia, mau laki-laki atau perempuan, karena ini bisa laki-laki atau perempuan, bisa dua-duanya ya. Di sini yang bisa aku tangkap dari seorang Queen of Wands ini adalah independen yang luar biasa, tangguh untuk hidupnya, mengerti apa maunya dia, berjuang sangat luar biasa untuk hidupnya. Dan di sini bisa aku katakan dia yakin dengan perasaannya ke kamu. Sangat mungkin juga di sini dia udah ngomong atau sudah ngasih sinyal yang sangat kencang bahwa dia ini suka sama kamu, kayak gitu. Dia yakin bahwa kamu akan menerima cintanya, kayak gitu. Dan di sini juga Ace of Wands, sama-sama Wands ya, ambisi. Orang yang sangat berambisi untuk hidupnya. Kalau dia udah mau sesuatu harus dapat, termasuk juga ke kamu. Dia sangat sangat berambisi atau sangat kekeh untuk bisa bersama dengan kamu, supaya kamu tuh juga naksir sama dia, suka sama dia kayak gitu. Dia yang sangat yakin dengan keinginannya. Tapi kemudian ada satu hal yang
Mungkin di sini kamunya mundur atau kamunya dingin menanggapi dia, kamunya nggak kayak gitu. Bisa aja kamu yang udah mundur duluan atau nolak duluan. Makanya di sini ada momen ketika dia kecewa dengan apa yang kamu lakukan ke dia, atau kalaupun kamu nggak nolak, ada hal-hal yang membuat dia terluka dengan sikap atau kata-kata kamu kayak gitu, sehingga dia ngerasa kayak, oh tidak, aku sudah mencintaimu sedalam ini tapi apa yang kau lakukan, kayak gitu, kayak kecewa lah intinya di sini, kecewa dengan kamu, kecewa dengan dirinya, sehingga dia jadi susah makan, susah tidur kayak gitu. Intinya kayak gitu, ada sebuah kondisi di kamu yang membuat dia sangat terluka, membuat dia nggak enak ngapa-ngapain, kepikiran terus, nggak produktif kayak gitu. Lalu tibalah dia momen dimana dia antara Two of Swords ini sebenarnya lebih kepada dia sedang bingung dengan pilihan-pilihannya. Aku apakah akan move on aja atau aku akan tetap berjuang buat dia kayak gitu. Apakah aku memilih yang lain aja tapi hatiku masih ketinggalan di dia, di kamu kayak gitu. Jadi di sini mungkin ketika kamunya udah memutuskan nggak mau kayak gitu, dia tetap bertahan dengan hatinya, karena seperti aku bilang tadi, Queen of Wands ini adalah tipe yang kalau dia udah ada mau, dia harus dapat, sebisa mungkin dia bener-bener dapat kayak gitu. Makanya, dan ketika ada Ace of Wands pun dia bener-bener ngerasa di awal sebuah kisah bersama kamu, besar banget harapannya bersama dengan kamu kayak gitu sih. Tapi kemudian ketika dia paham bahwa kamu sudah menolak, atau mungkin kamu di sini entah menolaknya terang-terangan atau secara halus mundur dari apa yang dia sampaikan atau tunjukkan dari sikapnya ke kamu, dia ya sudah kayak gitu. Sekarang sih yang kulihat dia masih ada harapan untuk bisa dekat dengan kamu, dalam artian di sini mungkin lebih sebagai temannya, karena The High Priestess ini dia bisa kukatakan dia orang yang sangat percaya diri dengan dirinya, meskipun mungkin di sini kamu udah nolak dia, tapi dia masih ada harapan yang besar untuk someday kamu akan menerima cintanya. Dan kalau sekarang dia masih ingin, ya sudahlah nggak apa-apa kamu nolak aku, tapi aku masih akan menyimpan kamu di hati aku. Mungkin siapa tahu nanti setahun 2 tahun lagi kamu akan menerima cintaku kayak gitu. Kekeh orangnya, nggak gampang menyerah. Jadi ya mungkin kamu kadang merasa agak terganggu, tapi ya sudah, itu yang dia rasakan ke kamu. Atau bisa juga di sini bisa kulihat, makin lama aku lihat kartu The Wheel of Fortune ini, bisa juga ini mantan pacar kamu, sebagian ya, nggak semua. Ingat, ini general reading, bisa resonate bisa enggak, bisa berbagai kondisi. Bisa juga di sini adalah mantan pacar atau mantan gebetan, mantan friendzone, mantan apapun lah itu yang kamu dan dia pernah dekat, kemudian kamunya memutuskan untuk nggak lagi bersama dia, dan dia masih sangat kepikiran kamu, kepikiran banget yang, oh tidak, apa yang aku lakukan, aku udah mutusin dia, oh tidak, kenapa aku tidak berjuang buat dia dari dulu, kayak gitu sih. Ada sebuah penyesalan, tapi sekarang sih dia udah merasa lebih lega dengan hatinya. Makanya di sini bisa menerima kenyataan bahwa kamu emang nggak bisa bersama dengan dia untuk saat ini kayak gitu. Tapi dia ya itu tadi, kekeh dengan hatinya, masih menunggu peluang untuk bisa dekat lagi dengan kamu. Atau di sini kita lihat sih, di sini potensi hubungan kamu dan dia ke depannya. 9 of Cups, 7 of Cups, 2 of Cups, King of Wands. Oke. Kalau di sini 4 kartu yang terakhir ini adalah sebenarnya potensi ya. Apakah dari kebingungan antara hubungan kamu dan dia ini menjadi status pacaran atau bagaimana? Yang bisa aku katakan di sini, sebagian dari orang yang lagi jatuh cinta sama kamu ini, dia masih menyimpan kamu di hatinya, masih sering memandang kamu dari jauh, walaupun dia sering memperlihatkan di depan kamu, aku baik-baik aja tanpa kamu, tapi sebenarnya dia masih berharap di hati terdalamnya bahwa kamu akan someday akan bersama dengan dia. Atau mungkin di sini dia sudah merelakan kamu, sudahlah nggak apa-apa, tapi masih sering kepo-kepo di Instagram kamu atau di sosial media kamu kayak gitu. Tapi sih dia sudah lebih legowo lah, lebih bisa ikhlas untuk melepas kamu, maksudnya di sini ikhlas untuk, kalau dia jodoh aku ya jodoh, kalau enggak ya sudah, mungkin aku nanti akan bersama dengan orang lain. Tapi sekarang dia masih belum move on dari kamu sih, masih sering-sering kepo lah, kadang-kadang kepo, kadang-kadang move on, kadang-kadang kepo lagi kayak gitu. Dan dia masih banyak yang menaruh harapan ke kamu.
dia ini masih menaruh harapan ke kamu, masih berharap someday kamu akan datang lagi ke dia, kamu akan menerima cinta dia lagi, kamu akan memaafkan dia kalau kamu dan dia di beberapa waktu lalu ada pertengkaran atau keribut-ributan yang membuat kamunya kecewa sama dia. Dia berharap kamu memaafkan dia, kembali lagi ke dia kayak gitu. Dan karena di sini ada Two of Cups, ada kemungkinan yang cukup besar di teman-teman yang memilih pile ketiga ini akan jadian lagi atau balik lagi ke mantan, atau di sini kalau misalnya dia bukan mantan kamu, akan ada banyak yang jadian juga sih di sini aku katakan. Jadi dari penolakan kamu yang cukup frontal atau kamu yang mundur itu, aku lihat dia cukup bisa meyakinkan kamu pada akhirnya ya, kamu akan baik-baik aja bersama saya, yuk, kayak gitu. Dan aku lihat pada akhirnya Wheel of Fortune ya, yang tadinya bisa juga ini di sisi kamu yang tadinya nggak mau, kamunya mundur, kamunya dingin, tapi pada akhirnya kamu lama-lama melihat ternyata dia ini punya potensi juga, ternyata dia oke juga, ternyata lama-lama hati kamu juga nyantol ke dia kayak gitu. Jadi sebagian teman-teman di sini ada yang jadian, bisa aku katakan. Jadi ya nggak sia-sialah dia menunggu kamu, nggak sia-sia dia masih berharap sama kamu, karena pada akhirnya dia akan memenangkan hatinya kamu kayak gitu sih. Tapi kulihat juga di sini sebagian juga merasa ya sudah, ini kehidupan, gak bisa stuck lama-lama, aku juga harus move on, dan ya sudah kayak gitu. Jadi di sini ada 3 kemungkinan, dia masih sangat berharap ke kamu, ada yang jadian, banyak yang jadian juga di pile ketiganya, tapi ada juga yang ya sudahlah, nggak apa-apa, mungkin memang belum jodohnya aku sama dia, aku akan lebih memperbaiki diri, aku akan lebih fokus ke hidup aku sekarang, entah mungkin dengan kuliah dia, pekerjaan dia, apapun itu yang dia mengusahakan untuk gimana caranya dia move on dari kamu kayak gitu ya teman-teman yang memilih pile ketiga. Jadi ya bisa aku katakan cukup ruwet, cukup ribet hati orang yang sedang mencintai kamu ini, karena ada harapan yang besar tapi juga ada kecewa yang ya sedang dia rasakan terhadap kamu kayak gitu. Jadi walaupun banyak kemungkinannya di sini ya itulah namanya kehidupan ya, the wheel of fortune, roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang gelindingnya cepat, kadang gelindingnya lama. Jadi ya dinikmati aja momennya. Kalau kamu emang suka sama dia ya tunjukkanlah kalau kamu peduli sama dia, tapi kalaupun kamu merasa aku nggak cocok, ya sudah, kamu yang ngerti gimana hati kamu yang paling mengerti dia, apapun keputusan kamu ya ini hidup kamu, jadi ya bebas menentukan pilihan. Oke, buat teman-teman yang memilih pile ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, kamu juga boleh share cerita di bawah di kolom komentar, karena aku suka banget baca komentar-komentar dari kalian semua. Dan kamu juga boleh share ke teman-teman kamu yang kondisinya sama, lagi jomblo dan sedang menanti orang yang datang di hidupnya, dan kamu juga bisa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke? Makasih buat teman-teman yang udah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.